Halo Sportmania, welcome back to YouTube, I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas update berita bola yang tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Dan teruntuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun, kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini sekarang juga. Tanpa basa-basi lagi, berikut adalah berita selengkapnya. Informasi pertama datanya dari PSSI yang kebut menaturalisasi 3 pemain untuk timnas U20. Wakil Ketua Umum PSSI yakni Zainuddin Amali optimistis proses naturalisasi 3 pemain yang diproyeksikan buat timnas Indonesia U20 akan segera rampung. Dalam waktu dekat, DPR juga akan segera menggelar rapat dengar pendapat mengenai hal tersebut. Setelah rapat dengar pendapat, rapat paripurna juga membahas naturalisasi ini akan dihelat. Lalu sama seperti Shani Walsh, Cody Ahmad, dan juga Shane Patinama, para pemain naturalisasi U20 tersebut akan menghadap DPR secara virtual. Zainuddin juga mengakui proses naturalisasi yang bakal dilakukan ini 3 pemain U20 masih panjang. Tidak ada batas waktu, namun PSSI menjanjikan bakal merampungkan proses ini secepat mungkin. Adapun untuk Zainuddin Amali mengatakan, intinya begini, saya tidak tahu kapan batas akhirnya mengenai proses naturalisasi, namun mereka ini harus didaftarkan. Terus juga ada proses dia harus pindah federasi. Ya, kami upayakan secepatnya. Sejauh ini ada 3 pemain U20 yang diproyeksikan bakal dinaturalisasi oleh PSSI. Mereka adalah Justin Hubner, Rafael Struijk, dan Ivan Cenner. Ketiganya ini bahkan sudah berkunjung ke kantor PSSI untuk merealisasikan proses tersebut. Hubner, Struijk, dan juga Cenner itu bahkan sudah masuk dalam daftar 29 nama yang dipanggil PSSI untuk melakoni TC Timnas U20 pertanggal 20 Maret 2023 mendatang. Mereka bertiga diproyeksikan untuk memperkuat timnas di Piala Dunia U20 2023. Namun sepertinya dari ketiga pemain tersebut ada salah satu pemain yang nampaknya tidak bisa melakoni TC Timnas U20. Pemain tersebut adalah Justin Hubner. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Justin Hubner sudah diumumkan oleh PSSI masuk ke dalam daftar 29 pemain Timnas U20 Indonesia yang akan mengikuti pemusatan latihan di Jakarta dan juga Korea Selatan pada hari Jumat tanggal 17 Maret. Nah, tak sampai 24 jam berselang, KNVB yang merupakan federasi sepak bola Belanda mengumumkan bahwa Justin Hubner masuk skuad akhir timnas U20 Belanda. Timnas U20 Belanda akan melawan Prancis dalam laga persahabatan pada hari Sabtu tanggal 25 Maret di pusat sepak bola Banus di Marbella, Spanyol. Hubner yang berstatus sebagai pemain Wolves masuk ke dalam daftar tersebut. Sebelumnya diketahui juga bahwa timnas U20 Belanda tidak lolos ke Piala Dunia U20 2023, sehingga KNVB memutuskan hanya menggelar 1 pertandingan saja di jeda internasional untuk kali ini. Masalahnya adalah jadwal pertandingan itu bentrok dengan TC Timnas U20 Indonesia, sebab TC di Jakarta rencananya akan dimulai pada hari Senin tanggal 20 Maret, sedangkan untuk TC di Korea Selatan itu bakal digelar mulai April mendatang. Adapun untuk Justin Hubner itu sempat datang ke Indonesia pada Oktober 2022 untuk melakukan serangkaian proses naturalisasi. Namun sampai sekarang ia tidak tahu proses tersebut sudah sampai mana. Ia juga belum dihubungi oleh pengurus PSSI baru yang dipimpin oleh Erick Thohir. Adapun untuk Hubner di saat berbicara mengenai proses naturalisasi mengatakan, untuk saat ini saya tidak tahu dikarenakan ketua umum yang baru dan lainnya. Belum jelas juga bagi saya apa yang akan terjadi ke depannya. Untuk sekarang saya akan lihat bagaimana ini akan berlanjut. Tidak ada yang menghubungi dikarenakan apa yang terjadi di sana dan segalanya masih belum jelas bagi saya untuk saat ini. Lanjut ke informasi kedua, kita akan membahas tentang 5 kandidat juara Liga Champions 2022-2023. Kandidat pertama adalah Real Madrid. Tentu tidaklah mengherankan melihat Real Madrid dalam daftar ini. Tim asal ibu kota Spanyol tersebut merupakan rajanya kompetisi Liga Champions. Total, Real Madrid telah mengkoleksi 14 trofi si kuping besar, yang terbanyak dari klub manapun. Mereka juga merupakan juara bertahan dan juga melenggang ke babak perempat final dengan mulus dengan menghajar Liverpool 6-2 secara agregat. Yang kedua adalah Bayern Munich. Bayern Munich itu selalu menjadi tim yang menyeramkan untuk dihadapi di Liga Champions, tak terkecuali pada musim ini. Tim asuhan Julian Nagelsmann itu menyingkirkan Barcelona dan juga Paris Saint-Germain. Di atas kertas, Bayern Munich mampu menyingkirkan Real Madrid jika mereka bertemu. Jika nantinya Serge Gnabry dan kolega mengangkat trofi si kuping besar lagi, maka itu tidak akan mengherankan.
Klub yang ketiga adalah Manchester City. Manchester City itu masih menanti gelar Liga Champions pertamanya. Pep Guardiola masih menginginkan trofi Liga Champions padanya semenjak meninggalkan Barcelona. Sebenarnya untuk Manchester City hampir meraih trofi pada tahun 2020-2021. Namun mereka dikalahkan Chelsea dengan skor 0-1 di partai final. Dan kali ini mereka punya senjata bernama Erling Haaland yang baru saja mencetak 5 gol dalam satu pertandingan kontra RB Leipzig di babak 16 besar. Kandidat yang keempat adalah AC Milan. AC Milan bukanlah unggulan, namun mereka merupakan raja lama di Liga Champions. Tim asuhan Stefano Pioli ini punya rekam jejak yang bagus tampil di Eropa. Di awal musim, tentu tidak ada yang menduga AC Milan akan menjadi juara lagi di Liga Champions. Namun mereka mendapatkan jalur perempat final yang memungkinkan untuk mencapai final. Dengan sedikit keberuntungan di laga puncak, bukan tidak mungkin jika sang raja lama mengklaim tahtanya kembali. Dan yang terakhir adalah Napoli. Napoli telah menjadi tim sensasional di sepanjang musim ini. Mereka juga memuncaki klasemen sementara Liga Italia 2022-2023 dengan keunggulan 18 poin dari pesaing terdekatnya yakni Inter Milan. Di Eropa, Napoli mampu menjadi juara grup dengan mengatasi Liverpool, Ajax Amsterdam, dan juga Glasgow Rangers. Mereka tampil apik ketika menyingkirkan Eintracht Frankfurt dengan agregat 5-0 selagi Victor Osimhen mencetak 3 gol di antaranya. Performa dari Kvicha menjadi buah bibir hingga tim-tim besar memperhatikannya. Bahkan Pep Guardiola menyebut tim asuhan dari Luciano Spalletti itu adalah tim dengan permainan terbaik di Eropa pada saat ini. Menarik ditunggu bagaimana kiprah Napoli nantinya. Tim berjuluk I Partenopei ini tentunya memiliki kapabilitas untuk menciptakan sejarah. Tapi tentunya untuk memenangkan trofi Liga Champions bukanlah persoalan yang mudah. Di sisi lain, untuk undian babak perempat final telah terselenggara di Nyon, Swiss pada Jumat tanggal 17 Maret 2023 sore waktu Indonesia Barat. AC Milan, Inter Milan, Napoli, Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Bayern Munich, dan juga Benfica menjadi 8 tim terakhir yang bertahan di kompetisi tersebut. Semifinal Liga Champions 2022-2023 akan dimainkan pada bulan April mendatang. Leg pertama akan digelar pada tanggal 11 dan 12 April 2023, sedangkan untuk leg kedua itu akan dimainkan sepekan kemudian, yakni di tanggal 18 dan di tanggal 19 April 2023. Real Madrid dipertemukan dengan Chelsea yang merupakan salah satu laga menarik untuk dinantikan. Demikian pula nih dengan Manchester City yang akan berjumpa dengan Bayern Munich, kemudian Inter Milan dihadang Benfica, selagi AC Milan berhadapan dengan Napoli. Lanjut ke informasi yang berikutnya, datanya dari Liverpool. Akankah The Reds bakal membajak gelandang Bayern Munich ini? Ada rumor baru nih yang beredar seputar aktivitas transfer dari Liverpool. The Reds dilaporkan akan membajak Ryan Gravenberch dari Bayern Munich di musim panas nanti. Adapun untuk Liverpool memang diketahui akan belanja gelandang baru nih di musim panas nanti. Stok gelandang dari The Reds juga sudah mulai bapuk, sehingga Jurgen Klopp berencana meremajakan lini tengahnya. Sejauh ini sudah ada beberapa gelandang yang dikaitkan dengan Liverpool. Jurgen Klopp dikabarkan memprioritaskan untuk merekrut gelandang muda berbakat untuk timnya itu. Dijajah juga mengklaim bahwa Liverpool sudah mendapatkan kandidat yang pas untuk kebutuhan mereka. The Reds nanti akan mencoba membajak Ryan Gravenberch dari Bayern Munich. Laporan itu juga mengklaim bahwa Gravenberch itu bukanlah target transfer baru bagi Liverpool karena Jurgen Klopp juga sudah lama tertarik pada sang gelandang. Ia juga sudah jatuh hati pada permainan Gravenberch semenjak ia membela Ajax Amsterdam. Klopp juga percaya sang gelandang itu bisa menjadi pemain top di masa depan. Itulah mengapa Jurgen Klopp mencoba untuk mendatangkan sang gelandang dari Bayern Munich itu di musim panas nanti. Laporan itu juga mengklaim bahwa Liverpool memiliki kans yang sangat besar untuk mengamankan jasa dari Ryan Gravenberch di musim panas. Sang gelandang baru saja pindah ke Bayern pada musim panas tahun lalu. Namun sejauh ini yaitu minim nih mendapatkan jam bermain di skuad Die Rotten. Sang gelandang tidak senang dengan situasi ini, sehingga Liverpool mencoba untuk membajaknya dari jawara Bundesliga tersebut. Liverpool juga dikabarkan tidak perlu keluar uang terlalu banyak untuk merekrut jasa pemain 20 tahun tersebut. Sebab Gravenberch dikabarkan bisa ditebus jika Liverpool mampu membayar sekitar 30 juta euro di musim panas nanti. Dan untuk terakhir adalah mengenai berita transfer Arsenal, yang mana untuk The Gunners itu sudah menyiapkan dana fantastis untuk memboyong Moises Caicedo.
sudah gagal dalam mencoba mendatangkan Moises Caicedo dari Brighton and Hove Albion di jendela transfer musim panas 2022 lalu, Arsenal belum juga mau menyerah dengan untuk memasukkan namanya ke dalam daftar belanja. Saat itu, The Seagulls memang terus menyulitkan proses perpindahan dari Caicedo ke Emirates Stadium. Meskipun tim London Utara itu sudah dikabarkan siap mengeluarkan dana 70 juta pound sterling pada Januari 2023. Kabar terkini seperti dilansir dari Goal, tim asuhan Mikel Arteta tersebut tengah dikabarkan siap menaikkan harga transfer di jendela transfer musim panas 2023 mendatang. Meskipun dirinya sudah menekan kontrak baru sampai tahun 2027. Peluang Arsenal untuk mendatangkan Caicedo untuk menatap musim 2023-2024 memang terdengar tidak mustahil. Selain bisa mengeluarkan dana besar, Roberto De Zerbi juga sempat menyatakan bahwa dirinya tidak berjanji bisa mempertahankan pemain asal Ekuador itu jika terus mendapatkan tawaran dari tim-tim besar. Well, sebabnya informasi tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Pastikan kalian sudah subscribe channel YouTube I'm Win It, sehingga kalian tidak akan ketinggalan informasi mengenai update berita bola yang berikutnya. Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa dan salam olahraga.